Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang masalah BI checking, teman-teman. Nah, masalah BI checking ini banyak sekali diperdebatkan orang atau banyak sekali yang lagi membahasnya ketika mereka sedang gagal bayar di pinjaman online. Nah, ada yang bilang BI checking hilang dengan sendirinya, ada yang bilang BI checking bersih dengan sendirinya, dan ada yang bilang juga BI checking bisa bertahan selama-lamanya. Nah, sekarang yang benar yang mana? Apakah BI checking benar-benar bisa hilang atau apakah BI checking itu selamanya akan nempel di kehidupan kalian, teman-teman? Nah, sebelum membahas itu sebaiknya kita pahami dulu ya, apa itu BI checking, apa itu slik OJK, dan apa itu blacklist BI checking atau slik OJK yang buruk, teman-teman. Nah, BI checking atau slik OJK semua sudah tahu ya, keduanya ini hampir sama karena mungkin BI checking ini istilah dulu ya, teman-teman. Nah, sekarang sudah lebih modern dan sudah diserahkan dari Bank Indonesia kepada OJK, teman-teman. Makanya namanya adalah slik OJK. Nah, di sini lengkap banget ya isinya tentang kalian ini status kredit kalian apa, lalu kemudian kalian ada tunggakan pinjaman di mana dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika kalian BI checking atau slik OJK-nya ini buruk, ini berarti kalian di blacklist. Dengan kata lain, kalian akan kesulitan untuk minjam apapun. Apapun ya ini, teman-teman, mau pinjol kek, mau leasing motor, mau leasing dealer mobil dan lain sebagainya, atau bahkan rumah sekalipun, ini tidak akan bisa. Bayangkan saja saya pernah punya pengalaman rekan saya ingin mengajukan rumah ya, teman-teman. Ternyata dia ditolak gara-gara ada kendala atau sangkutan di BI checkingnya. Jadi status slik OJK-nya ini ada sangkutan. Padahal ternyata setelah dicari tahu, sangkutannya itu cuma Rp20.000, teman-teman. Jadi dia sebenarnya bukan nggak mau bayar, tapi dia nggak tahu ternyata dia ada sangkutan Rp20.000 itu. Nah, ini saya juga belum tanya lebih jauh ya, apa sangkutannya. Ini bisa jadi denda dan lain sebagainya yang belum terbayarkan ketika mungkin kartu kredit atau pinjaman online lainnya ya, teman-teman. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah jika kalian ini gagal bayar pinjol, nah, apakah pinjol kalian ini melaporkan slik OJK atau tidak? Dari data-data sebelumnya, teman-teman, dari yang sudah terjadi sampai detik video ini dibuat, banyak sekali pinjol-pinjol yang masih atau belum melaporkan tunggakan-tunggakan pinjaman kalian ya. Oleh karena itu kadang OJK kita, slik OJK atau BI checking kita masih bersih padahal kita sedang galbay. Nah, ini artinya pinjol kita atau pinjol di mana tempat kita meminjam, dia masih belum melaporkan ke slik OJK. Saya juga tidak tahu ya konsekuensinya apa sih yang menyebabkan pinjol-pinjol ini rata-rata lebih lama atau lebih lambat melaporkan kegagalan kita atau keterlambatan bayar kita ke slik OJK dibandingkan kita pinjam di bank. Di bank itu telat berapa hari aja sudah termasuk laporannya jelek ya, teman-teman. Namun beda di pinjol nih, pinjol agak lama. Nah, entah kenapa, apakah ini berhubungan dengan penagihannya ataukah ini berhubungan dengan prosedur yang dijalankan oleh perusahaan masing-masing pinjol. Siapa tahu ketika mereka melaporkan ke OJK, jadi mereka ini harus disuruh berhenti stop untuk menagih ke kalian. Nah, siapa tahu jika misalnya dia melaporkan, otomatis kan nanti OJK tahu ya track record kalian bayar dan tidak. Nah, ini mungkin akan sedikit menakutkan buat aplikasi pinjol tersebut untuk menagih kalian dengan cara kasar atau mungkin dengan cara-cara yang melanggar aturan dari OJK, teman-teman. Nah, ada pertanyaan juga. Kemarin ada informasi bahwa kalau kita bertanya di OJK, itu dia bilang ada statement seperti ini, teman-teman. Laporan dari slik OJK itu 2 tahun selamanya itu bakal dihapuskan, atau data slik OJK kalian bersih, atau dengan kata lain pemutihan OJK ya, pemutihan BI checking, itu menjadi kalian bersih lagi setelah 2 tahun karena pelunasan otomatis by system. Nah, ini ada statement otomatis ya, teman-teman, pembayaran otomatis. Ini bukan berarti kalian nggak bayar, terus kalian dianggap udah bayar dan slik OJK-nya jadi bersih ya. Enggak, teman-teman, ini bukan berarti seperti itu. Pembayaran otomatis itu maksudnya adalah kalian bayar, nah nanti otomatis sistemnya ini akan mereport ke OJK bahwa kalian sudah bayar. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu 2 tahun baru bisa bersih. Nah, biasanya juga ini bertahun-tahun karena pihak pinjolnya itu tidak melapor, teman-teman. Jadi bisa dibilang mungkin kalau pihak pinjolnya tidak meneruskan atau tidak mengkonfirmasi bahwa kalian belum melakukan pelunasan, maka BI checking kalian tetap buruk.
Tapi seandainya nih, ini seandainya kita berandai-andai saja ya, kalian hutang di pinjol sudah 2 tahun kalian nggak bayar, namun 2 tahun itu si aplikasi pinjol ini tidak pernah melaporkan data kalian lagi kalau kalian masih belum bayar. Nah, bisa jadi di Slik OJK ini akan dihapuskan atau dibersihkan, dengan kata lain pemutihan BI checking, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan kalian harap, wah pokoknya paling 2 tahun doang nih, nggak usah bayar lah. Enggak, teman-teman ya. Hutang tetap wajib dibayar untuk pinjol legal. Jika ada yang mengajarkan ke kalian hutang boleh tidak dibayar, nah ini menurut saya salah besar ya, teman-teman. Terlepas dari dosa riba dan lain sebagainya tentang bunga itu, kalau kita pinjam dengan riba, dengan bunga aja kita sudah dosa, apalagi kita tidak bayar. Jadi berlipat-lipat kan, teman-teman. Nah, kalau kalian tidak mau membayar bunganya, it's okay, nggak masalah. Tapi kalian usahakan untuk bayar hutang pokok kalian. Apa yang kalian terima, itu kalian bayarkan. Nah, setelah itu kalian kalau nggak mau bayar, itu urusan kalian. Terserah kalian, tanggung jawab kalian, kewajiban kalian. Tapi sekali lagi saya ingatkan ya, teman-teman, saya bukan memihak ke pinjol, saya juga bukan memihak ke orang-orang yang mengajarkan galbay dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, percayalah, hutang itu lebih baik dibayar. Jika kalian nekat tidak membayar, ya nggak tahu lah ya, mungkin hidup kalian akan tidak tenang kemudian, atau mungkin kalian banyak uang tapi ada aja masalah dan lain sebagainya. Sebaiknya kita ingin jalan yang lurus-lurus aja, jangan sekali-sekali berbelok yang ingin menguntungkan diri kita pribadi, teman-teman. Oke, memang kalian galbay bukan kemauan kalian. Kalian mungkin sedang kesulitan ekonomi, atau kalian mungkin juga tidak punya pekerjaan saat ini. Tapi bukan itu alasan utamanya. Yang penting niatkan aja dalam diri kalian bakal bayar hutang tersebut. Entah kapan, yang penting kalian niatkan. Kalian sisihkan aja Rp1.000, Rp2.000 setiap bulannya khusus untuk membayar pinjol tersebut, teman-teman. Ini sudah berarti kalian sudah ada niat, dan ini kalian sudah berarti ada action, teman-teman. Nah, oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan kalian dan kalian tidak salah paham lagi tentang urusan pemutihan BI checking ya, teman-teman. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya banyak yang ketipu kalau bilang 2 tahun bakal otomatis jadi pemutihan nih, BI checking jadi bersih lagi. Nah, mungkin banyak yang bakal kaget nanti kalau mempunyai pendapat seperti itu ya. Tiba-tiba nanti setelah 5 tahun dia mengajukan KPR, ternyata nama BI checking atau Slik OJK-nya masih buruk, teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.